Pemirsa, pemerintah Malaysia menghentikan ekspor ayam mulai 1 Juni 2022. Alasannya, produksi unggas Malaysia mengalami penurunan yang disebabkan oleh biaya produksi ayam yang meningkat, infeksi penyakit, dan kondisi cuaca. Selain itu, pemerintah Malaysia juga tengah menyelidiki adanya dugaan kartel ayam. Dan akibat penghentian ekspor ayam tersebut, Singapura yang selama ini mengandalkan pasokan Malaysia kini terancam krisis daging ayam. Pasalnya 34% impor ayam Singapura berasal dari Malaysia pada tahun 2021. Jadi hampir semua diimpor sebagai ayam hidup yang dipotong dan didinginkan di Singapura. Selain dari Malaysia, sumber utama ayam Singapura berasal dari Brazil 49% dan dari Amerika Serikat 12% di tahun 2021. Meski Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan stok ayam beku masih akan cukup aman di pasaran, Singapura kini tengah mencari pemasok dari negara lain. The Singapore Straits Times mengatakan harga ayam yang didinginkan kini naik 30%. Stok unggas pun kosong di sejumlah pasar tradisional dan supermarket. Nah, di Indonesia pemirsa kondisinya jauh berbeda. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan Hewan Kementerian Pertanian Trimela mengatakan Indonesia surplus daging ayam. Kalau meminjam istilahnya Albert Einstein nih, di tengah setiap kesulitan ada peluang. Apakah Indonesia bisa mendapatkan peluang dari kebijakan Malaysia yang melarang ekspor ayam ke Singapura? Kita akan mengulasnya dalam Kiamat Ayam di Singapura. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal adanya kemungkinan Indonesia bisa menjadi pemasok ayam ke Singapura, kita intip dulu nih sebenarnya berapa sih kebutuhan ayam Singapura? Kalau berdasarkan dari data Singapore Food Agency (SFA) atau Singapore Food Statistic 2021, kebutuhan Singapura akan daging ayam memang cukup besar pemirsa. Kira-kira lebih dari 200.000 ton per tahunnya. Kita lihat di sini dari 2019, 2020 dan 2021 sekitar 200.000 lebih ton kebutuhan ayam per tahunnya. Dan pemasoknya antara lain dari Malaysia yang lebih dari sekitar 30%. Kalau di tahun 2019 dari Malaysia pasokannya 37%. Dan di tahun 2020 33% dan di tahun 2021 34%. Dan dari Brazil ini rata-rata lebih dari 40% nih pasokannya. Sementara dari Amerika Serikat sekitar 10%-an atau 12%-an dari Amerika Serikat dan sisanya dari negara lain. Nah, kalau kita melihat porsi pasokan dari Malaysia yang lebih dari sepertiganya atau 3,6 juta ayam hidup untuk keperluan domestik di Singapura setiap bulan, wajar aja ya kalau Singapura sekarang jadi panik. Presiden Asosiasi Konsumen Singapura Melvin Yong mengatakan pengumuman penghentian ekspor ayam Malaysia yang mendadak bisa berdampak buruk pada harga ayam dan produk terkait di Singapura. Bahkan beberapa pedagang ayam Singapura siap menutup kiosnya untuk sementara waktu, tak terkecuali penjual nasi ayam Hainan yang kekurangan stok. Pemirsa pasti yang pernah ke Singapura tahu dong menu andalan dan favorit di Singapura, nasi ayam Hainan. Kalau udah begini harga daging ayam Singapura jadi berapa ya sekarang pemirsa? Kita bahas yuk di slide berikutnya. Nah, meski pemerintah Singapura sudah memastikan bahwa pasokan ayam saat ini sudah cukup, pedagang memprediksi harga unggas akan meroket tajam. Kini satu ayam Singapura dapat dibeli seharga $3 Amerika Serikat, namun seiring berkurangnya ketersediaan, harga jadinya menjadi 3 hingga $4 Amerika Serikat per unggas. Tayal para penjual ayam di Singapura pun menjerit. Belum lagi mereka harus berlomba dengan para pelanggan yang juga memborong ayam dalam jumlah besar pemirsa. Sehingga penjual semakin sulit mengisi kekosongan stok mereka. Dan berdasarkan data dari Departemen Layanan Kedokteran Hewan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia mengekspor lebih dari 49 juta ayam hidup di tahun 2020. Ada pula 42,3 ton daging ayam dan bebek. Pemerintah Malaysia menetapkan harga pagu eceran Ringgit 8,90 Malaysia per kilogram. Di mana subsidi kepada peternak unggas sebesar 60 sen per kilogramnya dari 5 Februari hingga 4 Juni. Krisis nasi ayam Singapura merupakan kasus terbaru dalam sederet krisis pangan yang menerpa beberapa negara di dunia pemirsa. Penyebabnya invasi Rusia ke Ukraina, permasalahan rantai suplai karena penguncian wilayah COVID-19, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat ketersediaan pangan dunia menipis dan harga melonjak. Dengan Malaysia menyetop pengiriman ayam ke Singapura, negeri singa sekarang siap-siap menghadapi kekurangan yang mungkin bisa berlangsung berbulan-bulan. Oke, melihat kondisi ini Indonesia melalui Kementerian Pertanian melihat peluang untuk mengisi kekosongan stok ayam di Singapura. Kita lihat di slide berikutnya.
Oke, berdasarkan data dari Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Jawa Tengah atau PINSAR, kondisi produksi ayam Indonesia dalam keadaan oversupply, setidaknya dalam kondisi normal nih pemirsa, bisa mencapai 280 hingga 300 juta ekor per bulan. Senada dengan hal ini, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengatakan ada sekitar 700 ribu hingga 1 juta ton kelebihannya. Jadi memang tidak terserap sempurna untuk produksi dalam negeri. Sebagai perbandingan, produksi daging ayam ras broiler mencapai 3 juta ton di tahun 2020. Tidak semua terserap oleh kebutuhan dalam negeri, bahkan sebagian besar surplus 500 ribu ton. Nah, ekspor bisa menjadi solusi agar harga ayam bisa stabil atau tidak jatuh ketika surplus. Karena kan selama ini ketika surplus stok membanjiri pasar, harga daging ayam ikut jatuh. Peternak enggan hal itu terjadi. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas GPPU Ahmad Dawami mengatakan ekspor daging ayam ke Singapura adalah peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan Hewan Kementan Trimela Sari mengatakan Indonesia sangat siap untuk memasok kebutuhan ayam untuk Singapura. Baik dalam bentuk bahan baku untuk industri makanan berbasis ayam atau jaringan restoran siap saji juga dalam bentuk daging ayam olahan. Dan terkait hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah bersama dengan Komisi 4 DPR RI menambahkan sejauh ini Indonesia belum mendapat akses dan masih dalam tahap negosiasi harmonisasi persyaratan baru sampai tahap pembicaraan G2G. Nah pemirsa, larangan ekspor Malaysia menjadi sinyal baru dari meningkatnya kekurangan pangan global, efek invasi Rusia ke Ukraina, cuaca ekstrim dan gangguan pasokan terkait pandemi COVID-19. Akibatnya banyak negara terpaksa berebut untuk menopang pasokan domestik dan menjinakkan inflasi makanan. Kelangkaan daging ayam memukul bisnis dan konsumsi masyarakat negeri singa. Larangan Malaysia menjadi bencana bagi para pedagang makanan. Sementara Indonesia surplus daging ayam dan siap untuk memasok daging ayam ke Singapura dan ini bisa menjadi win-win solution. Untuk Indonesia, ekspor bisa jadi solusi agar harga ayam bisa stabil atau tidak jatuh ketika surplus. Untuk Singapura bisa mendapatkan pasokan daging ayam yang cukup. Kita nantikan saja bagaimana perkembangannya ya pemirsa.